Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar dimanapun berada, berjumpa lagi dengan opini Bob Mak. Ya, opini tentang pendidikan, tentang filsafat, tentang humaniora dan sains. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah opini pribadi tentang topik yang banyak dibahas oleh institusi pendidikan, lembaga pendidikan, komunitas guru dan yang lain-lainnya itu tentang metaverse ya. Metaverse dalam dunia pendidikan akhirnya ikut terbawa juga ya, terbawa arus, akhirnya berusaha untuk browsing-browsing ya, saya menemukan beberapa jurnal-jurnal, diantaranya laporan, kemudian ada framework, definisi dan seterusnya. Ini salah satunya dari Frontiers ya, yang cukup jurnal cukup bereputasi. The Metaverse in Education, Definition, Framework, Feature, Potential Application, Challenge, and Future Research Topics. Bagus. Dan memang ini adalah sebuah jawaban ketika kita itu sebagai seorang guru ya, katakanlah seperti itu, seorang pendidik, mau nggak mau kita itu harus berhadapan dengan yang namanya kemajuan IT ya. Itu adalah yang tidak terelakkan lagi. Makanya eh, seorang ahli pendidikan namanya Misra itu kan ya, dia mengemukakan bahwa ke depan itu yang namanya seorang guru itu kan harus menguasai satu teknologi, kemudian pedagogi jelas, kemudian contents, kemudian knowledge ya. Jadi ada TPCK ya. Jadi teknologi, pedagogical, kemudian content, knowledge. Jadi pengetahuan itu juga harus dimiliki, kemudian teknologi juga harus dikuati, kemudian eh, apa namanya pedagogi ya, ilmu mendidik juga harus dikuatkan juga. Nah, tentu kita tidak terlepas dari sebuah pemahaman teknologi, sehingga akhirnya mau nggak mau kita berhadapan dengan beberapa inovasi-inovasi ke depan. Salah satu contohnya adalah metaverse gitu ya. Meskipun metaverse ini sendiri adalah hal-hal yang tidak baru-baru amat ya. Itu tahun 2007, ya sudah lama ya, oleh sebuah lembaga namanya uh, Acceleration Studies Foundation. Itu yang menginisiasi tentang lahirnya sebuah metaverse, sebuah penciptaan alam semesta secara virtual gitu ya. Nah, pada prinsipnya pembelajar dimanapun berada ya. Jadi metaverse ini itu bisa kita katakan sebuah aplikasi yang memungkinkan seseorang bisa menciptakan sebuah alam semesta baru secara virtual ya. Dan dalam laporan-laporan seperti yang di China, di Jerman, memang yang namanya metaverse ini kan intinya bisa memperjelas tiga dimensi, bisa memperjelas multimedia yang diberikan kepada anak ya, sehingga akhirnya anak itu benar-benar ketika tiga dimensi kemudian visualisasinya lebih jelas kan pada akhirnya juga akan berdampak kepada pemahaman si anak itu terhadap sebuah objek, sebuah terhadap informasi dan seterusnya. Itu jelas ya, itu jelas. Nah, pada kesempatan ini ya, opini kali ini, pertama, saya apresiasi ya terhadap beberapa penyelenggaraan tentang seminar metaverse, kemudian ada apa namanya workshop mungkin ya, dan seterusnya. Oke, itu adalah apresiasi dan sangat bagus sekali karena bagaimanapun juga kita juga akan menuju ke sana atau mungkin di atasnya metaverse nanti suatu ketika juga ada. Cuman yang ingin saya sampaikan, teman-teman guru pembelajar dimanapun berada, marilah ya kita melihat sebuah kondisi real dulu ya dalam kehidupan saat sekarang ini. Kita sebagai seorang pembelajar, metaverse itu boleh angan-angan untuk diteropong hanya sebatas mengetahui bagaimana itu frameworknya seperti apa, tekniknya seperti apa dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya saat sekarang ini yang perlu kita utamakan itu adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di ruang kelas itu dengan penuh dengan makna ya. Saat sekarang ini sudah tidak pandemi lagi. Saat sekarang ini kita kembali ke pembelajaran klasikal tatap muka face to face, maka marilah kita itu gunakan kesempatan ini dengan sebagus-bagusnya agar pembelajaran lebih bermakna.
kita bisa mengaktifkan kembali yang namanya laboratorium ya, hands on activity ya, bagaimana anak-anak itu kita bawa ke sebuah dunia yang real ya, bagaimana mempelajari sebuah konsep diiringi dengan sebuah prosedural di laboratorium, mengukur segala sesuatu yang mengobservasi dan seterusnya. Itu saya kira lebih penting ya. Terus kemudian kita bisa membuat sebuah skenario pembelajaran yang lebih bermakna dan seterusnya. Nah, satu sisi kita bisa bisa memperkuat lagi atau memperkaya lagi atau menyempurnakan kembali ya pembelajaran-pembelajaran ketika masa pandemi dulu. Artinya itu apa? Saat sekarang ini kita blended ya, atau kita hybrid learning. Yang pertama di kelas kita bagaimana mengupayakan interaksi sosial, discussion dan seterusnya, hands-on activity di laboratorium dan seterusnya. Pokoknya kita benar-benar bekerja secara all out di kelas agar anak itu benar-benar paham. Kemudian satu sisi kita bisa blended ya, di daring atau online kita tetap aktif untuk membuat sebuah multimedia untuk mensupport dari pembelajaran klasikal di tatap muka. Dengan cara bagaimana? Bisa membuat semacam video, animasi, ya, yang paling ringan-ringan dulu lah, nggak usah dulu metaverse, nanti dulu ya. Kemudian kita bisa menyusun sebuah instrumen soal-soal evaluasi harian lebih menarik lagi, literasi dan seterusnya. Wah, ini keren ya. Jadi lagi pula begini, teman-teman semuanya, metaverse itu sudah saya jelaskan tadi ya. Itu kan sebenarnya sebuah aplikasi yang bisa untuk memperjelas 3 dimensi ya. Visualisasi itu lebih jelas gitu ya. Karena memang yang namanya metaverse itu kan alam semesta yang dibuat secara virtual dan memang bisa berinteraksi langsung ya secara virtual juga kan gitu. Memperjelas itu. Multimedianya diperjelas itu. 3 dimensinya diperjelas. Nah, alangkah baiknya ketika kita mau berangkat ke sana, itu tadi ya gitu ya. Beberapa platform-platform pembelajaran daring saat sekarang ini kita kuatkan dulu ya. Kita aktif untuk membuat semacam multimedia, terus kemudian kita membuat skenario pembelajaran di online dan seterusnya untuk mendukung pembelajaran klasikal tatap muka. Ini yang sekarang kita butuhkan saat sekarang ini. Nah, untuk yang metaverse nanti dulu ya, sambil teropong-teropong ketika kita sudah bisa untuk membuat IT yang saat sekarang ini ya, dari e-learning kita kuatkan kembali, kita aktif kembali, kemudian dari membuat atau menyusun video pembelajaran kita kuat lagi, kita bisa membuat animasi ya mungkin dari beberapa platform itu sudah begitu banyak. Kita punya modal ya, pemahaman itu nanti bisa untuk menuju ke metaverse atau untuk memperkuat ketika kita sudah beranjak ke sebuah dunia metaverse untuk dalam dunia pendidikan. Itu saya kira yang lebih efisien, sahabat-sahabat pembelajar semuanya. Sekali lagi, oke, kita untuk membuka sebuah wacana yang baru-baru, tapi yang kita inginkan adalah agar kita lebih hati-hati ya, karena saya takut kita itu sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang guru tergerus waktunya untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu sampai 1 minggu 2 kali sampai 3 kali, kita lupa terhadap yang namanya anak didik kita gitu. Itu harapan kami, istilahnya kita proporsional lah ya, untuk melihat ke depan, untuk melihat saat sekarang ini ya, untuk melihat masa lampau, untuk disempurnakan lagi saat sekarang ini. Demikian opini saya dari Bukma. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.